Oke. Sudah terlihat ya Pak? Besar apa kecil? Di slideshow, Pak. Oke. Belum di slideshow, Pak. Nah. Ini. Bapak, apa mau saya bantu untuk share screen pada perkuliahan? Ini beberapa sudah saya rubah-rubah masalah ini. Oh, baik Bapak kalau seperti itu. Hanya sebentar. Sorry. Semoga nih bisa ya, bentar. Sudah kelihatan kah? Halo? Kelihatan. Kelihatan? Kelihatan, Bapak. Sudah besar? Kelihatan. Sudah, Bapak. Sudah Bapak. Oke. Apa namanya? Baik, mohon maaf ini ada miskomunikasi. Biasanya Pak Ipan yang ngisi ini. Baik, apa namanya? Hari ini itu pokok bahasannya tentang grup ya. Jadi dinamika grup dalam era atau dalam masyarakat yang berubah gitu ya. Baik, grup itu kalau kita bicara grup tentu berkaitan dengan bagaimana kelembagaan pada kuliah sebelumnya tentunya ya ada tentang kelembagaan di situ bahwa kelembagaan dan kebudayaan sebenarnya ada kaitannya juga bahwa grup itu kumpulan orang sehingga orang itu berkelompok untuk mewujudkan perilaku-perilaku yang didasari oleh sistem kelembagaan sebenarnya atau sistem nilai budaya. Sehingga keberadaan grup tentu harus dipayungi oleh yang namanya sistem nilai atau norma atau aturan atau prosedur atau semacamnya lah. Sehingga nanti ada suatu yang namanya perjalanan grup. Perjalanan orang ya, kontinum sebuah pengorganisasian sosial. Nanti di kemudian situ. Kemudian tentu kita akan menyampaikan konsep dan definisi grup, kemudian dasar-dasar pembentukan grup, kemudian penggolongan grup, struktur dan relasi grup gitu ya, dan satu lagi tentang apa namanya refleksinya yang terakhir refleksinya. Ini sudah konsep grup ya. Nah inilah yang namanya kontinumnya. Ini perjalanan orang, kumpulan orang sebenarnya masing-masing orang itu mempunyai sistem nilai. Kemudian nilai itu berlaku sejauh mana gitu ya. Nah, kemudian untuk kepentingan mencapai tujuan orang-orang itu secara makhluk sosiologis itu makhluk yang bersama ya, berkumpul ya, sebenarnya bekerja sama gitu. Itu dari konsep sosiologi sehingga mereka itu berkumpul untuk bersama mencapai tujuan. Tapi kumpulan-kumpulan itu apakah menjadi suatu kesatuan atau hanya sekedarnya? Nah, kalau hanya sekedar sebentar tidak terpola interaksinya itu namanya kerumunan. Seperti orang nonton nonton kecelakaan kah, nonton apa semacamnya, tidak antar orang itu tidak ada interaksi yang terbentuk polanya gitu. Jadi hanya sekedar lewat saja. Nah, kalau di dalam kecelakaan tentu kita bisa lihat ada grup juga di situ. Kalau kita sendiri sebentar-sebentar itu tidak terikat sebagai suatu kumpulan orang.
Tapi di antara itu kita bisa perhatikan ada grup kecil mungkin ya, orang yang menolong, terutama dari yang sudah terikat, misalnya tenaga kesehatan kah, atau jasa marga misalnya, itu ada kelompok-kelompok penolong, itu sudah masuk grup. Tapi kalau kita hanya menunjukkan nonton saja, itu kerumunan saja sifatnya. Nah, sehingga kita bisa membedakan orang yang berkumpul sementara tanpa ikatan dan ada yang dengan ikatan. Nah, yang membutuhkan ikatan itu, kalau kelompoknya jumlahnya kecil, biasanya disebut kelompok. Ya, sudah ada interaksi di dalamnya, ya, terlihat dari kesadaran orang akan sesuatu yang menjadi kesamaan antara mereka untuk mengikat diri. Paling tidak seperti itu. Kemudian ada anggotanya, artinya mereka terikat satu sama lain menjadi satu kesatuan. Dan juga di situ nantinya ada perannya masing-masing seperti apa. Kalau lebih lanjut dari kelompok itu membentuk ikatan yang lebih luas lagi, kemudian mencirikan formalitas. Itu namanya organisasi. Nah, kalau formalitas semakin banyak, semakin tinggi, semakin detail, kemudian dibentuklah yang namanya birokrasi. Jadi birokrasi sebenarnya tujuannya untuk mengatur lebih detail, lebih terperinci. Nah, lazimnya kita kalau berhadapan dengan birokrasi, nantinya kita melihat birokrasi seperti mengatur kita secara rigid itu, sehingga perjalanannya menjadi lama. Nah, itu persoalan kita biasanya secara budaya tidak sabar mengikuti prosedur, dan seperti itu. Baik, ini penjelasan tentang perjalanan sejumlah orang dalam kepentingan mencapai tujuan. Kita bisa tentang grup dulu. Grup adalah ya ini kontinuumnya ya. Grup adalah yang paling tidak kumpulan orang ya, kumpulan orang ya, ini sebetulnya ini ya, manusia yang saling berinteraksi, memiliki karakteristik yang sama dan memiliki rasa kebersamaan secara kolektif di antara sesamanya itu. Jadi ada kesadaran. Jadi misalnya ada perasaan bahwa kalau anggota yang lain ada butuh tertentu sesuatu, Anda akan menolong memenuhi kebutuhan itu, misalnya seperti itu. Dan itu tolong menolong bergantian, misalnya seperti itu. Saling memperhatikan itu di dalam grup seperti itu. Ini grup itu bisa ya dari grup yang kecil sampai grup yang besar di skala masyarakat yang nantinya bisa berbentuk organisasi atau birokrasi. Misalnya pada gambar ini ada sekelompok orang bersepeda. Apakah ini suatu grup? Kita bisa analisis. Kalau grup misalnya ada salah satu cirinya ada kesamaan, misalnya seragamnya, kita melihat ini mungkin lebih dari satu grup gitu. Bisa kita lihat belakangnya ini ada beberapa orang yang uniformnya berbeda. Tapi ada yang kuning sama-sama kuning hijau ini ya, kuning muda apa hijau muda. Ya, ini itu sama seperti itu, satu grup, kita bisa lihat seperti itu. Nah, di dalam kehidupan kita dari sejak lahir itu sudah masuk ke dalam satu grup. Misalnya grup kita interaksinya, meskipun kita interaksi dalam bentuk non verbal ya, menangis, merengek, tangannya narik-narik, misalnya dalam keluarga kita itu sudah masuk sebagai suatu grup pertama, grup inti di dalam keluarga. Kemudian agak umurnya meningkat lagi, kemudian menjadi ada grup dengan sepermainan dengan orang-orang teman-teman Anda yang sama umur, misalnya seperti itu ya, yaitu grup sepermainan misalnya. Ketika mulai sekolah ya grup di sekolah, kemudian ada grup kesamaan pekerjaan di tempat kerja dan lain-lain seperti itu, sampai pada Anda sekarang saja sudah memiliki beberapa grup. Ada grup di WA, ada grup di realitas seperti biasa, misalnya sepak bola kah atau apa, Anda masuki grup itu sendiri ya. Jadi kumpulan-kumpulan orang di dalam ini namanya grup. Anda bisa melintas beberapa menjadi keanggotaan grup yang lain. Kemudian bagaimana kita melihat grup itu bisa terbentuk? Ada syaratnya. Ada kesadaran menjadi bagian. Sadar Anda menjadi bagian di dalam kumpulan orang-orang itu. Sadar. Seperti tadi ada merasa kalau temannya butuh ya kita memenuhi kebutuhannya.
Ya, kita juga bisa minta tolong kepada teman yang lain gitu. Ada perasaan yang sama di situ, seperti ketergantungan kepada temannya gitu ya. Kemudian hubungannya timbal balik, tidak sepihak artinya. Anda dengan teman Anda dengan yang lain dengan Anda, dan sebaliknya seperti itu. Kemudian ada beberapa faktor bersama yang dimiliki. Faktornya bisa kepentingan tujuan yang sama misalnya, atau kesamaan hobi yang sama, kemudian apalagi ya, umur yang sama, bisa jadi seperti itu. Pekerjaan yang sama, tadi misalnya seperti itu. Ada sesuatu yang mengikat kebersamaan karena ada kesamaan-kesamaan yang dimiliki. Kemudian ada struktur. Kalau kita bilang struktur di pokok bahasan ketiga, struktur ya, itu kita bisa tahu bahwa struktur minimal ada pembagian peran pada orang-orang yang menduduki kedudukan tertentu, posisi tertentu. Jadi dalam grup, kalau misalnya Anda grup belajar sosiologi kan, seringkali di dalam itu meskipun tidak diformalkan, ada ya saya bagian ini, kamu bagian ini, ada yang mengatur di antara Anda itu. Dan yang mengatur itu biasa disebutlah tanda kutip sementara itu disebut pemimpin lah atau ketuanya. Yang lain menjadi anggota, itu sudah suatu terbentuk struktur di situ. Kemudian bersistem, ada suatu aturan yang dipakai bersama. Kemudian bisa berubah juga, bisa berubah aturannya, bisa perannya juga bisa bertukar-tukar, misalnya seperti itu artinya berproses. Bisa bertambah, bisa berkurang, bisa juga bubar misalnya, atau membentuk baru lagi. Itu namanya berproses. Masih terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Pak. Terdengar. Bapak. Oke, kalau ada yang bertanya atau saya lanjutkan? Lanjut dulu kali ya. Iya Pak, lanjut dulu tidak Pak. Ya. Baik, yang berikutnya dasar pembentukan grup. Nah, kalau kita lihat ini suatu upaya membentuk grup, tentu ada dasarnya, ada pertimbangannya. Misalnya membentuk grup karena kesamaan ikatan darah. Itu biasanya grup keluarga, grup marga. Ini sebenarnya kalau Anda pernah berkunjung di Pulau Samosir, ada Sigale-gale, kita lihat ada misalnya ada kelompok yang mempertunjukkan tentang Sigale-gale, ada yang memerankan beberapa peran gitu. Itu juga suatu kelompok. Nah, orang-orang ini ternyata ada etnis yang sama. Ada ikatan melestarikan budaya Batak misalnya, mereka terikat dalam kepentingan seperti itu, dan dia ada ikatan marga di antara orang-orang ini, itu karena genealogis misalnya, karena ikatan darah. Kemudian yang lain ada karena kedekatan lokasi atau tempat tinggal, itu geografis ya, atau teritorial ya sebutnya. Itu bisa aja kita bertetangga membentuk kelompok arisan kah misalnya, itu bisa karena tempat tinggal, atau petani membuat kelompok sehamparan ya, karena hamparannya berdekatan misalnya, atau berdasarkan tempat tinggal juga bisa. Kemudian ada kepentingan tujuan khusus, misalnya kita lihat kelompok sepeda ini misalnya, ada kepentingan untuk rekreasi, untuk kesehatan bersama, silaturahmi kan namanya, ada kepentingan bersama atau tujuan khusus yang menjadi dasar pembentukan suatu grup. Kemudian yang keempat ada semacam perintah ya, atau semacam kebijakan dari yang lebih atas atau dari kelembagaan tertentu lah. Itu juga menjadi suatu pertimbangan. Misalnya Anda masuk ke kelompok-kelompok di dalam sosiologi ya, itu karena ada kepentingan dari penyelenggara sosiologi agar Anda mencapai tujuan pembelajaran yang benar, misalnya seperti itu. Mempermudah pemahaman tentang sosiologi ya, dibentuk untuk kelompok-kelompok belajar. Itu ada tujuan-tujuan khusus di situ. Masih bisa dipahami? Masih. Lanjut ya. Iya, Oke. boleh. Baik, kemudian sifatnya. Kalau dari sifat, kita melihat sifat itu apa ya? Ya, sifat itu karakter, terkait dengan karakter, biasanya terkait dengan
upaya-upaya melakukan sesuatu ya, sifatnya misalnya sifat bisa berubah, tidak berubah, lentur apa tidak lentur, itu sifat seperti itu ya. Nah, kalau terkait dengan pengorganisasian orang dalam bentuk kelompok ini misalnya ya, ada upaya membentuk kelompok itu secara benar-benar direncanakan, di planning dari awal karena ada tujuan-tujuan khusus yang ingin dicapai misalnya. Ya seperti kelompok belajar itu misalnya, kelompok di sosiologi misalnya, itu sangat direncanakan dari awal. Misalnya saya minta PPKU untuk menyediakan daftar mahasiswa, kemudian saya minta tolong tim teknis untuk membentuk kelompok-kelompok, kemudian kelompok itu disampaikan kepada kelompok Anda, kelas Anda, sehingga Anda terbagi dalam kelompok-kelompok misalnya. Itu terencana sekali seperti itu. Kemudian kalau tidak terencana, mungkin ya secara tiba-tiba atau tidak ada rancangan khusus, setelah itu tidak terencana. Misalnya Anda lahir dari keluarga Siregar misalnya ya, Anda lahir langsung bisa menjadi anggota kelompok Siregar misalnya. Itu tidak terencana ya, Anda tidak tahu Anda lahir sudah masuk menjadi seperti itu. Kemudian terbuka, artinya kelompok itu bisa menerima anggota-anggota lain, mudah menerima, mudah keluar masuk misalnya ya, mudah ada kemudian orang masuk ke dalam kelompok itu terbuka. Nah, juga yang berlawanan sifatnya itu tertutup. Jadi kelompok itu hanya untuk tujuan khusus, orang-orang khusus misalnya. Biasanya kelompok marga Batak itu tidak bisa dimasukin marga yang lain misalnya. Itu menjadi kelompok yang tertutup seperti itu kelompok. Anda belajar di sosiologi juga dibentuk kelompoknya tidak boleh bertukar-tukar orang. Itu artinya juga dibuat kelompok yang sifatnya tertutup. Nah, kelas lain nggak boleh masuk ke tempat Anda misalnya itu, kecuali ada tujuan izin khusus dari asisten atau dari dosen kelas misalnya. Misalnya ada yang tertinggal di kelas lain, secara paralel bisa ikut di kelas Anda misalnya, sementara masuk salah satu kelompok itu diizinkan, itu ya sebenarnya tertutup tapi ada izin khusus misalnya bisa masuk ke dalam suatu kelompok itu. Itu mengenai sifatnya. Kemudian penggolongannya. Penggolongan jadi masuk kelompok ini tergolong kelompok apa? Nah, seperti itu ya. Selingan aja ini. Ini misalnya kelompok paduan suara IPB misalnya, ini terbentuk ini terencana sekali dan sengaja dibuat kan, rencana, kemudian ya mungkin kalau dilihat dari IPB dan bukan IPB menjadi tertutup bagi warga misalnya universitas yang lain misalnya, nggak boleh masuk ke sini. Tapi terbuka di dalam internalnya, terbuka, bisa berganti-ganti orangnya, bisa orang yang menggantikan peran tertentu ketika bermasalah misalnya, itu bisa saja digantikan yang lain. Itu jadi bisa terbuka, bisa tertutup dari sudut pandang yang mana dalam kelompok itu. Nah, kalau kita melihat penggolongannya, bisa kita melihat dari beberapa pendapat ya. Kalau kita lihat dari tipe hubungannya, ada kita memakai pendapat Cole, misalnya ada grup yang dianggap primer, ada grup yang sekunder. Primer itu dianggap grup yang utama bagi kelompok orang itu. Misalnya Anda lebih mementingkan kelompok di dalam keluarga Anda daripada kelompok belajar misalnya. Jadi kelompok keluarga Anda itu disebut kelompok primer, kelompok belajarnya menjadi kelompok sekundernya, misalnya seperti itu. Lebih mementingkan kelompok primer, lazimnya seperti itu. Kemudian menurut Ferdinand Tonis misalnya ya, ada pembagian grup itu menurut interest-nya. Interest itu apa? Kemauannya, keinginan, ada motif-motif gitu ya, ada motif-motifnya hanya sekedar kebersamaan, berkumpul-kumpul hanya menyalurkan hobi misalnya, tidak ada unsur-unsur orientasi tujuan keuntungan, tujuan khusus yang lain. Itu membedakan di situ yang disebut grup paguyuban dan grup pamrih. Pamrih itu orang yang punya keinginan-keinginan tuh. Ada sesuatu yang ingin dicapai, itu pamrih. Jadi dalam bahasa Jermannya disebut Gemeinschaft dan Gesellschaft.
Nah, kalau Anda masuk ke kelompok belajar, tentunya Anda punya pamrih, punya tujuan ingin sukses belajar sosiologi misalnya, kalau kelompoknya itu sosiologi misalnya seperti itu. Kemudian masih terkait dengan tipe hubungan, ada yang disebut formal, ada yang non formal atau informal. Itu penggolongan ini biasanya terkait dengan administrasi legalitas ya, pembentukan grup bisa ada disebut formal dan informal. Misalnya kita mengenal apa kelompok pedagang kaki lima, kan biasanya digolongkan sebagai kelompok informal itu ya, karena lazimnya tidak tertata, tersusun, teradministrasi di dalam pemerintahan setempat misalnya. Kalau grup belajar Anda ya jelas formal, tercatat, diadministrasikan, kemudian dinilai, dievaluasi, kan itu sangat formal misalnya seperti itu. Kemudian pembedaan lagi, penggolongan lagi dalam suatu grup, ada yang namanya terkait dengan pemilihan rasa orang-orang di dalamnya, merasa bagian dari grup tertentu atau tidak merasa dari grup tertentu. Kalau merasa, hanya perasaan ya, perasaan. Jadi perasaan itu apa ya? Jadi berpengaruh kepada perasaan. Misalnya apa namanya? Saya misalnya suka sekali grup Liverpool sepak bola Liga Premier Inggris misalnya. Saya merasa bagian dari grup itu sebagai sesuatu yang saya idolakan gitu. Kemudian ketika Liverpool kalah, saya merasa sedih kok kalah ya, padahal mainnya bagus ya, seperti itu. Itu hanya merasa saja, tapi tidak terikat suatu ikatan saya menjadi anggota kelompoknya Liverpool itu. Itu hanya merasa saja. Kalau merasa out grupnya, merasa di luar grup, misalnya saya bermusuhan, tidak suka dengan MU misalnya. Ketika MU kalah ya saya bersyukur, Liverpool menang, MU kalah misalnya. Itu hanya perasaan out group dan in group. Itu salah satu contohnya ya. Kemudian yang lain karena pengaruhnya bisa disebut apa namanya? Di sini ada pembedaan orang itu atau kelompok orang itu merujuk menjadi acuannya pada grup tertentu. Itu namanya reference group. Kemudian kalau orang itu benar-benar menjadi anggota, biasanya punya kartu anggota, punya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebagai bagian dari grup tertentu, itu namanya membership group. Jadi ada reference, grup yang menjadi acuan, ada grup yang menjadi tempat kita menjadi anggotanya. Itu membership group. Itu kalau kita pakai teorinya Merton misalnya. Kemudian yang lain jejaring sosial, ini suatu hal yang baru ya. Jejaring itu setelah media massa itu populer, kemudian ada teknologi informasi komunikasi yang begitu bisa menjaring orang berhubungan sesamanya membentuk grup-grup atau organisasi, itu terkait dengan orang berjejaring itu ya jaring berhubungan ya, beberapa hubungan. Jaring itu kan kemana-mana ada jaring ya. Jadi kita membayangkan jaring ikan itu kan ada tali-tali kemana-mana berikatan, itu menjadi satu kesatuan. Itu jejaring namanya. Nah kita misalnya pakai WA, misalnya jejaring. Pakai misalnya Facebook atau Instagram. Itu kan kelompok media untuk berjejaring. Itu ya. Kemudian ini kita mulai yang pembelaan tadi ada primer dan sekunder grup ya. Kalau primer ya kita bisa mengambil dari Colin ya, cirinya ya lazimnya jumlahnya kecil ya, ukurannya kecil. Kecil itu bisa jumlah orangnya sedikit, kemudian jangkauan pengaruhnya terbatas, itu kecil. Kemudian lazimnya juga dekat, secara orang per orang hubungannya dekat, sangat akrab ya, sangat intim, itu salah satu ciri dari grup primer. Kemudian hubungannya langsung face to face. Nah, ini menjadi diskusi nanti misalnya kalau WA itu grup primer atau sekunder, meskipun interaksinya sangat aktif misalnya. Nah, itu ini kan karena dulu itu teori ini terbentuk karena belum ada jejaring seperti tadi, itu belum ada, media sosial belum berkembang, sehingga orang hanya yang berdekatan itu berkelompok sehingga mudah tatap muka gitu. Kalau sekarang mungkin dengan media mungkin orang tidak
banyak lagi bertatap muka misalnya. Kemudian dibentuk misalnya untuk kerjasama ya, grup primer itu lebih banyak kerjasama, tolong menolong ya di dalamnya itu lebih kental ya. Kemudian tidak ada spesialisasi di antara orang itu, pembagian peran meskipun ada peran-peran tertentu, tapi semua orang bisa mengerjakan itu, tidak ada kekhasan untuk menduduki posisi dengan spesialisasi tertentu. Kemudian karena kedekatannya relatif tidak banyak berubah sehingga bisa berlangsung lama. Biasanya disebut sebagai ciri yang lebih relatif permanen, lebih berlangsung lebih lama lah, lebih tidak mudah bubar lah gitu ya, tidak mudah berubah grup itu. Nah ini misalnya ini ya apa namanya contoh keluarga, teman permainan seperti itu ya. Ini seperti ini ya, grup-grup kecil ini relatif lebih bisa bertahan lama lah seperti itu, bisa mudah berhubungan langsung misalnya seperti itu. Kemudian yang lain selain grup primer ada grup sekunder, ukurannya misalnya lebih besar dari grup primer. Kemudian lazimnya tidak akrab ya, tidak meskipun saling kenal tidak begitu akrab ya, bisa aja berjauhan, kemudian jarang interaksinya, itu grupnya sekunder misalnya. Kemudian seringkali grup sekunder itu dibentuk secara formal ya, keformalannya lebih jelas. Misalnya seperti Anda grup belajar itu lebih jelas formalitasnya. Kemudian ciri yang lain umumnya karena ada kesamaan kegiatan atau minat tertentu yang dicapai bersama gitu ya. Hal semacam ini misalnya itu grup di sekolahan, di kepegawaian, di kantor misalnya ya. Itu sebagai contoh-contoh grup sekunder. Nah, kalau ini ya tadi ya ada motifnya kepaguyuban itu hanya kebersamaan, tidak ada motif-motif tertentu yang lebih berorientasi pada individu untuk mencapai tujuan yang khas itu. Misalnya tujuan ekonomi, tujuan yang lain ya, produktivitas misalnya. Itu tidak ada di dalam grup paguyuban. Kemudian kalau pamrih ya grup geselskap itu grup yang memang dibentuk tujuan tertentu, misalnya di perbankan misalnya pembentukan grup misalnya sesama manajer misalnya itu bisa juga disebut dibuat grup ya, atau grup-grup di dalam musik itu lebih bisa berperan spesialisasinya, ada yang memainkan drum, kemudian ada yang menjadi memain piano atau yang lainnya ya, atau vokal sendiri itu dibedakan secara tegas dalam grup sekunder biasanya seperti itu. Kemudian ada yang tadi disebut perasaan seperti ini ya, tadi yang saya tadi menceritakan tentang Liverpool misalnya, ini grup permainan seperti ini misalnya ini. Nah ini membicarakan suatu kepentingan grup. Nah ada orang yang anggota misalnya merasa disingkirkan ini, tidak diikut sertakan, jadi merasa saya bukan lagi bagian dari grup ini, jadi saya out group dari grup yang ini gitu. Jadi itu namanya grup in group out group ya. Jadi dia merasa dikeluarkan, jadi saya merasa bukan grup saya lagi, jadi out group saya sekarang grup ini misalnya. Jadi orang yang tersingkir seperti ini bisa menyatakan seperti itu. Kalau orang di dalam ini ya saya ini bagian grup saya, jadi grup. Tapi itu ada melihat seperti itu ya. Atau kita melihat misalnya gambar yang paling bawah itu ya, gimana caranya? Gambar yang bawah itu ada orang yang menggunakan kaos pemain bola tertentu ya yang terkenal misalnya. Itu mungkin di perasaannya dia merasa seperti Messi, merasa kalau ini dalam uniformnya menggunakan kaos Barcelona ya, karena mungkin ini juga merasa in grupnya Barcelona, khususnya pada ya idolanya Messi misalnya, atau ini Ronaldo waktu itu masih di Real Madrid misalnya seperti itu. Itu contoh out group in group ya. Kemudian contoh yang lain ini referent group ya. Referent itu merefer, mencontoh ya.
Misalnya kita lihat ada kelompok ekonomi penjual BBM ya, bahan bakar minyak ya, gas ya. Dan ini ada kelompok Pertamini. Itu sebenarnya kan merefer kepada Pertamina ya. Bahkan dia berhubungan dengan itu meskipun bukan menjadi anggota. Jadi hanya merefer saja, mencontoh saja. Hubungan bisnisnya hanya beli jual beli saja kan seperti itu. Tapi dia berperilaku seperti apa yang dilakukan oleh Pertamina kan gitu. Itu ini reference group. Pertamina menjadi reference group bagi Pertamini misalnya seperti ini. Kemudian kalau membership group, nah ini misalnya berdirinya Alfamart kemudian populer, menarik bagi investor-investor tertentu sehingga menanamkan modal, membuatlah usaha dengan dibuatlah sebagai anak perusahaan. Jadi menjadi grupnya, grup bisnis itu misalnya. Kita bisa melihat misalnya di Jakarta ada Bluebird itu, ada pusaka, ada apa itu menjadi anggotanya itu. Jadi Bluebird Group artinya seperti itu aja itu. Yang lainnya di luar Bluebird misalnya pusaka itu menjadi anggota dari kelompok Bluebird. Itu membership group. Kira-kira paham ya? Insyaallah. Oh, ya. Nah, seperti inilah contoh membership dan reference group ya. Nah, kemudian jaring ini terkait juga dengan hubungan-hubungan bagaimana orang membentuk grup untuk kepentingan tujuan-tujuan tertentu melalui virtual interaksi ya, atau virtual komunikasi. Nah, itu kita bisa melihat kita menjadi anggota WA group misalnya, atau Facebook, atau sejenisnya di media sosial. Nah, itu memang ada tujuan-tujuan untuk mencapai tujuan tertentu ya. Orang masuk dalam grup itu ada sesuatu yang ingin dicapai seperti itu dengan berjejaring. Kemudian yang berikutnya kita melihat struktur dan kohesi. Nah, struktur tadi sudah kita lihat bahwa struktur itu terkait dengan pembagian peran, mendudukkan orang berperan pada posisi-posisi tertentu ya, itu dibedakan sehingga unsurnya peran status itu menjadi unsur dari struktur sosial. Dan dalam hal ini struktur grup ya, dalam grup itu dibagi peran-peran seperti apa. Itu berkaitan dengan struktur grup itu sendiri. Di sini ada hubungan status antar pelaku di antara hubungan pelaku itu. Jadi dia statusnya ketua atau posisinya ketua, satunya anggota, pemimpin, pengikut di dalam grup lazimnya terbentuk seperti ini. Itu baik formal maupun informal. Jadi misalnya ada diskusi tugas struktur kan seringkali diminta oleh dosen ya, coba kelompok satu maju. Nah, di antara kelompok satu itu anggotanya kemudian berbagi peran kan, ya saya jadi moderator misalnya, ya kamu yang membacakan bagian ini, silakan yang lain bagian yang lain. Itu kan ada kita bisa mencermati itu adalah ada suatu struktur di dalam kelompok itu. Jadi ada pembagian peran, ada peran-peran yang didelegasikan misalnya seperti itu. Itu namanya struktur. Nah, kemudian kita melihat grup primer di antara yang paling dekat kita contohnya keluarga. Di dalam keluarga ada keluarga inti yang terdiri bapak, ibu, anak ya seperti itu. Itu juga lazimnya berhubungan atau berkomunikasi, berelasi dengan kelompok-kelompok keluarga yang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya atau dalam hal-hal tertentu ya. Nah, itu biasanya disebut grup keluarga primer ya. Nah, grup-grup ini biasanya disebut keluarga inti. Nah, keluarga inti kemudian lazimnya ada hubungan-hubungan khusus antar anggotanya membentuk keluarga baru, misalnya pernikahan, ikatan pernikahan seperti ini ya. Ini si personal ini, si ego ini, misalnya dari keluarga inti A, keluarga inti B, ada yang bersepakat berkeluarga ya, membentuk grup inti yang baru ya.
Kemudian kita bisa melihat ini grup inti ini melihat sebagai grup prokreasi. Jadi prokreasi itu suatu aktivitas di luar grup inti ini membentuk grup yang nantinya berorientasi juga kepada keluarga intinya karena anggota ini ada dari keluarga inti A dan ada dari keluarga inti B. Baik, kemudian berikutnya tentang kohesivitas. Kohesivitas itu kalau dalam bahasa yang sering kita dengar di komunikasi antar orang di dalam suatu kelompok-kelompok atau organisasi biasanya disebut chemistry gitu ya. Apa ada bahasa itunya, chemistry itu ya, membuat orang menjadi dekat, menjadi erat sesamanya itu. Ada energi positif untuk berdekatan, untuk mengikat gitu ya. Itu namanya kohesivitas. Kohesif biasanya membentuk suatu hubungan yang harmoni di dalamnya. Nah, kohesivitas ini akan membuat kelompok orang itu menjadi lebih solid kalau kohesivitasnya tinggi. Jadi menjadi kedekatan, menjadi harmonis, menjadi saling percaya, menjadi upaya mempertahankan kelompok itu bersama, misalnya ada kepentingan mempertahankan kelompok itu. Tapi itu bisa kita lihat sejauh mana perjalanan dari grup itu. Coba kita lihat kalau kohesivitasnya makin tinggi, tentunya grup itu akan semakin berumur panjang lah, makin bisa dipertahankan. Nah, faktor-faktor yang bisa berpengaruh, misalnya kita bisa lihat dari karakter anggotanya seperti apa. Kalau semakin banyak menunjukkan kesamaan-kesamaan atau yang disebut homogen, nah itu yang membuat kohesivitasnya tinggi. Karena banyak kesamaan, jadi mudah membentuk ikatan, mudah untuk kepentingan bersama, mudah memutuskan, macam-macam karena banyak kesamaan seperti itu. Kemudian ukurannya, kalau ukurannya tidak banyak anggotanya, itu akan lebih mudahkan juga interaksi sesamanya, bisa tidak banyak perbedaan pendapat, misalnya itu membuat lebih mudah untuk mempertahankan grupnya. Kemudian mobilitas fisik, keluar masuk anggota di dalam grup itu terkait dengan kepentingan grup, misalnya Anda di grup belajar, misalnya kalau grup 1 misalnya di kelas ini misalnya ya, kalau grup kelompok 1 misalnya ya, ada tugas terstruktur, kemudian sepakat membuat link untuk pertemuan misalnya. Bisa ada di dalam anggota itu ada yang tidak terlalu mementingkan bahwa itu penting berkumpul untuk menyelesaikan tugas, bahkan dia akan meninggalkan Zoom itu atau tidak membuka sama sekali. Itu sebenarnya analog bahwa Anda itu bepergian lah, meninggalkan kepentingan grup itu. Nah, itu secara non fisiknya ya. Kalau fisiknya ya misalnya kalau ya Anda tiba-tiba pergi ke luar lokasi misalnya migrasi kah atau mencari kerja atau kemana, meninggalkan grup itu sehingga tidak ada ikatan lagi atau lemah sekali ikatannya dengan grup yang selama ini dijalani gitu. Itu terlihat dari mobilitas orangnya, itu mobilitas anggota grup itu. Semakin banyak orang yang mobilitas keluar masuk, itu semakin rendah kohesivitasannya. Kemudian efektivitas komunikasi. Nah, bisa saja mobilitas fisiknya tinggi tapi masih tetap dipertahankan dengan upaya komunikasi yang intensif. Jadi artinya dengan fisiknya tidak terhubungkan tapi kepentingan bisa diatasi dengan intensitas yang tinggi untuk berkomunikasi misalnya. Itu bisa mengurangi hambatan karena mobilitas fisik yang tinggi. Jadi grup itu masih bisa diupayakan untuk tetap bertahan ya, seperti itu. Kemudian dinamika grup. Dinamika itu artinya dinamis ya. Jadi grup itu perjalanannya bisa mudah dipertahankan, agak panjang umur
eh, grup itu atau perjalanan grup itu, ada juga mudah bubar, ya, mudah pecah grup itu. Kita melihat ada faktor-faktor yang mempengaruhi bahwa grup itu bisa aja mudah sekali pecah, ya. Misalnya kita lihat dari beberapa faktor. Nah, ada 4 faktor yang berpengaruh kepada dinamika grup. Yang pertama ukurannya, jumlah orangnya, ya, jumlah orang dari anggota grup itu berapa. Ya. Semakin tinggi, semakin banyak orangnya. Kalau di dalam kohesivitas kelihatannya seperti itu kan, semakin banyak orang semakin tidak erat, semakin mudah pecah grup itu, karena semakin banyak pendapat-pendapat yang berbeda, sehingga susah diorganize atau diorganisir, ya. Nah, itu ukuran grup akan menentukan dinamika itu. Kemudian yang lain bisa kita lihat sifat pemimpinnya, sifat ketuanya, sifat yang mengorganisir grup itu. Sifatnya gimana pemimpin itu? Apa maunya sendiri atau demokrasi, mudah menerima masukan-masukan ide dari anggotanya sehingga bermufakat menjadi ciri untuk untuk memimpin seperti itu. Jadi kepemimpinannya lebih demokrasi seperti itu. Itu juga akan membuat dinamisnya makin tinggi seperti itu. Makin orang makin dalam grup itu makin dinamis untuk mengeluarkan ide-ide, mencapai tujuannya dengan cara-cara tertentu yang berkreasi lebih banyak lah seperti itu, lebih dinamis. Kemudian bagaimana pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan kan tidak selalu tergantung pada pemimpin, bisa ada dalam anggota itu sendiri kan bisa musyawarah misalnya, mufakat, bisa pengambilan keputusan seperti itu, atau didominir oleh pemimpinnya atau ketuanya. Nah, itu akan menjadi ciri bagaimana grup itu dinamis atau tidak. Yang lainnya konformitas. Konformitas itu konform itu apa sih yang lain? Ya ya seperti konsep kohesivitas itu, konform itu kan lebih ingin upaya membuat kelompok itu stabil, kelompok itu bisa dipertahankan, kelompok itu tidak pecah, itu konformitas, ya. Upaya-upaya keinginan untuk mempertahankan keeratan antar anggota dalam grup itu konformitas. Kalau upaya konformitasnya tinggi, tentu grup itu semakin dinamis kan, semakin bisa dipertahankan lebih lama. Kemudian tentu dibuat kontrolnya, ya, kalau kita melihat kemarin ada kelembagaan misalnya, ada kontrol yang dilakukan secara koersif, dengan kekerasan, dengan paksaan, ada juga yang dilakukan dengan pendekatan pencegahan, biasanya dilakukan dengan yang lebih persuasif lah gitu, seperti itu. Kalau dilakukan lebih dengan upaya pencegahan, itu pencegahan itu apa disebutnya kemarin di kelembagaan kalau pencegahan itu akan lebih mudah kelompok atau dinamika grup itu terpelihara. Mungkin itu dulu. Silakan kalau ada sesuatu yang mau disampaikan, ditanyakan atau didiskusikan, ya silakan. Halo, gimana? Ya, Bapak izin bertanya boleh Pak? Boleh. Baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, saya Dian Lutful Hamidi dari Departemen Hasil Hutan. Izin bertanya Pak. Oke. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam suatu dinamika grup itu terdiri atas 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi, ya, dan mempunyai tujuan yang sama dalam suatu sinergi. Dalam menggapai tujuan yang sama ini, kita dituntut untuk mengesampingkan kepentingan pribadi dibanding kepentingan bersama. Tetapi terkadang masih saja ditemukan anggota, bahkan seorang pemimpin di dalam suatu grup tersebut lebih mementingkan kepentingan pribadinya. Bagaimana pandangan Bapak terhadap pernyataan saya tadi? Apakah masih bisa dikatakan sebagai suatu grup?
Makasih Pak. Ya, itu kan terkait dinamika berarti ya. Kalau lebih banyak menonjolkan kepentingan pribadi, itu menunjukkan bahwa itu sumber-sumber perpecahan. Artinya dia ego untuk kepentingan pribadi itu sangat tinggi. Sehingga kalau anggota yang bersikap demikian, itu akan meninggalkan anggota-anggota yang lain. Tidak menganggap penting anggota-anggota yang lain. Itu kan sumber perpecahan itu. Sehingga berkemungkinan grup itu mudah pecah, mudah bubar. Mestinya ya tidak, karena mestinya grup itu kan dibentuk itu untuk tujuan bersama. Mestinya juga menonjolkan kepentingan bersama, tidak menonjolkan kepentingan individu. Itu mestinya seperti itu. Jadi lazimnya kalau ada dalam grup menonjol sifat individu untuk menang sendiri atau untuk dominan di situ, itulah dinamika grupnya menjadi dinamis dalam arti mungkin mudah cepat bubar gitu, cepat grup itu ditinggalkan anggota-anggotanya karena merasa tidak, aspirasi saya tidak tertampung di sini, sangat selalu didominasi oleh orang tertentu, makanya bisa aja seperti itu. Menjadi tidak harmonis di dalam relasi di dalam grup itu. Apakah terjawab? Baik Bapak, terima kasih. Oke. Gimana, ada yang lain? Bapak, saya ingin Bapak Boleh. ingin bertanya. Mangga. Saya ingin ini aja sih Pak, konfirmasi. Pas SMA saya pernah Ya. belajar Ya. sosiologi yang menurut Ferdinand Tonis ini kan paguyuban sama pamrih Pak. Nah pas Ya, SMA ya. itu saya belajar paguyuban sama patembayan Pak. Apakah itu sama aja sama pamrih? Patembayan itu sama aja sama pamrih Pak atau gimana? Terus saya belajarnya itu kayak paguyuban itu lebih ke yang kedaerahan Pak, tradisional gitu. Dan kalau misalnya patembayan itu lebih ke modern gitu Pak. Apakah itu sama aja apa berbeda Pak? Terima kasih. Ya, sedikit meluruskan ya. Kalau ya, patembayan biasanya disebut pamrih itu. Jadi mengelompokkan seperti itu. Kemudian yang paguyuban bukan dalam arti kedaerahan. Itu guyub itu kan memang bahasa daerah ya. Guyub itu selalu ingin bersama, itu bahasa Jawa sebenarnya. Guyub itu ingin bersama-sama kemana-mana, misalnya contoh kita kan guyub. Bersama-sama menyelesaikan sesuatu itu kan guyub. Bersama-sama menjalankan hobi itu kan guyub juga gitu. Jadi hanya keinginan-keinginan untuk tidak ada motif-motif yang menunjukkan produktivitas gitu. Menghasilkan sesuatu ya untuk kepentingan bersama tidak. Hanya sekedar berteman, menyalurkan hobi saja, tapi tidak ada motif-motif meningkatkan produktivitas misalnya. Tidak mencapai tujuan-tujuan yang ada motif ekonomi misalnya, tidak ada. Nah, sehingga ada penamaan grup atau kelompok yang sering salah ya. Misalnya paguyuban pelawak Sri Mulat kan pernah dengar ya, meskipun sekarang mungkin udah almarhum ya, sudah lama bubar ya. Dan menggunakan kata paguyuban itu dipakai untuk kelompok yang ingin menghasilkan ekonomi. Itu kan nggak benar itu penamaannya itu. Itu memang konsep-konsep di dalam teori seringkali tidak dipraktekkan di dalam realitas yang menunjukkan ciri yang harus sesuai dengan teoritis itu, mestinya kan begitu. Atau kita bisa melihat ya lembaga suatu institusi ekonomi dengan label yayasan, kalau kita merujuk pada undang-undang tentang hukum tentang hukum perusahaan atau hukum saya lupa itu kalau namanya yayasan, dilabeli kata yayasan, itu harus organisasi yang tidak bermotif ekonomi. Dalam salah satu pasalnya seperti itu. Tapi kenyataannya di dalam operasional keseharian kita bisa melihat lembaga bantuan hukum kan, ada kan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, disingkatnya JLBH kan, di Jakarta ada tuh, pusatnya di Jakarta. Nah itu ternyata sekarang sudah motifnya ekonomi itu, sudah beberapa tahun lah motifnya ekonomi. Awalnya itu ada idealis membantu
permasalahan-permasalahan hukum pada klien yang tidak punya harta, menolong sesamanya. Tapi akhirnya menimbulkan motif ekonomi karena mendapatkan hasil gitu ya. Nah, penamaan itu mestinya ya harusnya lembaga bantuan hukum saja, tidak diberi kata yayasan di depannya. Atau yayasan yatim piatu. Ya, yayasan apa pendidikan nasional, yayasan pendidikan apa misalnya. Ternyata awalnya itu kan kalau menurut undang-undang nama yayasan ya dia motifnya menolong orang. Artinya apa? Volunteer ya, sukarela gitu. Tapi realnya menggunakan kata yayasan motifnya mencari ekonomi ya, minta bantuan pembangunan sekolahnya misalnya, meminta kepada orang tua murid untuk membayar tertentu. Itu sebenarnya kan tidak boleh harusnya seperti itu dan menggunakan kata yayasan. Kan apa namanya realitas seringkali tidak sama dengan teoritis ya di kita, di penamaan bahasa Indonesia kita atau di realitas kita menamakan suatu kelompok-kelompok seperti itu tidak ditertibkan di Indonesia itu. Mungkin itu. Jadi bukan berarti paguyuban itu kedaerahan, bukan, Mbak. Itu mungkin diluruskan lagi ya. Baik, Pak, terima kasih Oke, banyak. ya. Masih ada yang lain? Izin bertanya, Pak. Mangga. Baik, Pak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Nisa Ulia dari Departemen Gizi Masyarakat. Izin bertanya, Pak. Okay. Mengapa kelompok yang terbentuk secara tidak terencana justru dikategorikan sebagai grup primer, Pak? Karena yang telah Bapak jelaskan sebelumnya, grup primer ini merupakan grup yang dipentingkan oleh masing-masing anggotanya dan memiliki hubungan antar anggota yang cukup intim dan kuat, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, bukan bermakna grup primer itu tidak ada perencanaan, ada juga grup primer yang direncanakan. Jadi melihat primer itu berdasarkan sejauh mana kepentingan utamanya ya, mementingkan grup itu atau mementingkan grup yang lain, sehingga dalam anggotanya bisa memilah akan mendahulukan yang mana. Nah, hal semacam ini yang kemudian oleh tadi ya, Gule atau siapa itu membentuk ya, membedakan antara grup primer dan grup sekunder. Jadi bisa aja dengan lihat ciri-ciri tadi ya. Dan kalau kita lihat ciri-ciri tadi kan tidak ada istilah ciri grup primer itu grup yang harus dari sisi tadi yang Anda sebutkan terencana atau tidak terencana kan nggak ada, ciri itu tidak ada. Ini Gule ya, 1, 2, 3, 4, 5 itu tidak ada istilah terencana di situ. Jadi bukan ciri utama pembentukan grup tidak terencana itu menjadi ciri grup primer, bukan. Ya, itu meluruskan di situ ya. Jadi grup primer itu biasanya pertimbangan-pertimbangan misalnya keluarga, bagi anggota keluarganya itu menjadi grup primer karena dia akan lebih mengutamakan kepentingan keluarga daripada kepentingan misalnya dia ikut kelompok sepak bola misalnya. Itu pasti lebih mengutamakan grup keluarga daripada grup sepak bola itu. Itu menurut pertimbangan-pertimbangan seperti itu, Mbak. Kemudian kita masukkan kepada ciri ini seperti apa. Yang kecil misalnya gitu ya. Itu grup primer cirinya kecil. Kemudian kedekatan sesamanya itu lebih tinggi, hubungannya lebih bersifat langsung gitu. Atau intensitas hubungannya lebih tinggi seperti itu ya. Kemudian lebih banyak ditujukan untuk kerjasama, kemudian tidak terspesialisasi. Nah, kalau Anda atau di dalam grup itu grup yang dibicarakan sepak bola misalnya, itu tentu ada spesialisasi kan, ada yang bermain di belakang sebagai back misalnya disebutnya back, pemain di belakang, kemudian keeper sebagai kiper gitu kan. Seperti itu spesialisasi di situ, itu tidak grup primer lagi di situ. Bagaimana? Jadi bukan karena sifat tidak terencana menjadi grup primer ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Sudah, saya belum bisa membuat presensi kuliah ini gimana. Jadi nanti mungkin saya sudah lapor sih ke administrasi supaya dibuat itu ya.
mungkin di akhir-akhir mudah-mudahan sudah bisa saya dimasukkan ke grup ini. Baik, ada yang lain? Ada yang mau mendiskusikan yang lain? Kalau tidak, Mbak Anissa Raka boleh memutarkan video tentang panti asuhan mungkin? Itu sebentar itu apa namanya cerita tentang pengelompokan grup gitu seperti itu ada di situ. Saya keluar, saya stop ya screen-nya ya. Mbak Anissa ada? Assalamualaikum. Atau ada yang bisa share screen? Halo, Mbak Anissa. Mbak Anissa masih bergabung? Halo, Mbak Anissa. Gimana ya saya? Atau ada yang bisa itu? Bisa menayangkan? Teman-teman apa ada yang bisa untuk bantu share screen? Saya nggak bisa pribadi, maaf. Oh, saya juga itu gimana nih? Aduh, dan coba Mbak Anissanya nggak ada ya? Bentar saya. Halo? Sebentar, Bapak masih saya coba hubungi Kak Anisanya. Oke, ya. Coba ya. Atau diselingin diskusi dulu boleh? Ada yang mau disampaikan mungkin? Bapak, saya izin bertanya boleh Pak? Boleh. Iya, terima kasih Bapak atas kesempatan yang telah diberikan. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yordan Bagus Satrio dari Ya. Departemen Manajemen Hutan Pak. Ya. Yo. Saya ingin bertanya Pak, dalam dinamika kelompok sosial. Nah, dalam dinamika kelompok sosial seringkali kita jumpai Pak terbentuknya kelompok-kelompok sosial akibat perubahan situasi politik yang terjadi Pak. Nah, bagaimana sih Pak sikap pemerintah untuk merespon atau mensikapi terjadinya kelompok-kelompok sosial ini, dan bagaimana sih Pak kita sebagai anak muda dalam mensikapi dan mengenali kelompok-kelompok sosial yang terjadi pada kasus seperti ini Pak. Terima kasih Pak. Anda bisa mencontohkan ya Pak seperti apa yang Anda maksud? Halo Mas? Ya Pak, mungkin seperti pergantian dalam elit penguasa Pak, yang biasanya kan mendorong kebijakan-kebijakan yang menimbulkan kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Seperti itu Pak. Ya kalau apa namanya memang kalau kita baca berita atau memperhatikan media ya, media sosial atau media massa ya, kita lihat misalnya ada terbentuk kelompok-kelompok pendukung dan kelompok-kelompok kontra. Misalnya kita lihat misalnya bagaimana dinamika di organisasi KPK misalnya kan gitu, ya nggak? Ada kelompok yang membela Pak Firly dan kawan-kawan yang memegang di KPK, ada juga kelompok yang berlawanan dengan itu, yang cenderung membela Novel Baswedan dan kawan-kawan kan gitu kan. Nah itu dinamika orang melihat itu memang ada suatu dinamika politik tergantung kebijakan dari pemerintah melihat bagaimana dan kemana organisasi itu akan dibawa. Nah kelompok-kelompok itu tentu ada kepentingan menyuarakan ya, menyebutkan pendapat terkait dengan memang tujuannya semuanya untuk kepentingan bangsa kan seperti itu, kepersatuan bangsa dan membuat clean governance ya, pemerintahan yang bersih ya, clean government ya. Di situ ada upaya membela orang-orang yang sudah punya prestasi menurunkan tingkat korupsi, tiba-tiba dinyatakan tidak bisa masuk sebagai pegawai PNS kan gitu ya, dengan pertimbangan yang juga tidak rasional seperti itu misalnya. Jadi kelompok pembela kan seperti itu.
Nah, dari kelompok yang membela Firly dan kawan-kawan tentu punya pertimbangan yang lain. Nah, itu hal-hal itu menyebabkan kelompok pro dan kontra. Nah, di situ ada kelompok-kelompok kepentingan atau kelompok interest tadi kan. Kalau kita melihat ada paguyuban dan kelompok berkepentingan tadi, kelompok interest tadi, kelompok pamrih tadi. Ya kita di situ bisa melihat ada pembentukan kelompok-kelompok pamrih di situ kan. Kemudian kelompok-kelompok itu apa diformalkan atau tidak? Kan itu bisa kita lihat. Ternyata lebih banyak tidak formal kan, gampang berubah juga, gampang bubar juga. Tergantung bagaimana irama politiknya seperti itu kan. Tentu ya sebagai sebagai orang yang bisa memberikan pendapat misalnya saya yang melihat bahwa itu mestinya kan diselesaikan yang lebih bijak ya seluruhnya kembalikan kepada tujuan utamanya itu apa. Ya, tujuan organisasi memberantas korupsi ya tentunya itu yang lebih dipentingkan daripada hanya sekedar melihat di situ kan tanpa ada kepentingan individu kan yang ingin ditonjolkan itu mestinya dihilangkan kepentingan itu yang penting kepentingan nasional untuk menurunkan angka korupsi misalnya itu lebih utama daripada menunjukkan kepentingan politik elit politik misalnya seperti itu ada titipan-titipan kan namanya. Nah, itu kita nggak tahu di situ bisa aja kita bisa menduga di situ kan. Artinya ya lebih baik dikembalikan ke tujuan utamanya apa. Kalaupun ada pergantian juga harus pergantian yang smart ya, yang benar ya, yang smooth juga, yang sejuk lah pergantiannya seperti itu misalnya seperti itu. Mungkin itu Mas. Halo? Ya Pak, baik Pak. Ada yang mungkin belum terjawab mungkin? Ini Pak, saya izin bertanya lagi Pak. Apakah ini maksudnya dalam perubahan situasi ekonomi juga termasuk seperti itu Pak? Atau berbeda cerita lagi Pak? Ya, lanjutnya kembali kepada ini ya situasinya seperti apa dan kepentingan apa. Ekonomi pun begitu, misalnya dalam menghadapi pandemi, kemudian ada restrukturisasi BUMN, misalnya kan bisa terkait dengan itu. Tiba-tiba ada keputusan untuk melikuidasi beberapa BUMN. Nah itu apakah ada kepentingan politik? Ya bisa saja. Atau murni kepentingan ekonomi? Bisa juga. Ada kelompok-kelompok yang menginginkan ada membersihkan BUMN misalnya dari manipulasi kah, dari korupsi kah, misalnya seperti itu. Ya itu dinamika itu memang ada kaitan dengan politik juga. Bisa aja kita melihat polanya mungkin ya bisa sama dengan pola yang terjadi di KPK bisa aja. Bagaimana Mas? Saya sedang mencoba untuk ini absen ini belum dibuat ini. Silakan sambil menunggu Mbak Anissa Raka. Saya sudah di sini Bapak. Mbak minta tolong ini tolong putarkan video yang terkait dengan panti asuhan itu. Baik Bisa? Bapak, saya izin untuk melakukan share screen-nya Bapak. Mangga, saya sudah stop tadi share screen-nya. Ya. Siap Bapak. Mangga. Benar-benar membutuhkan pertolongan, baik pertolongan dalam hal ekonomi, pendidikan, juga sampai tentang kasih sayang. Ya, dan di tengah kemunculan kasus-kasus panti asuhan yang tidak layak huni, tidak sedikit pula panti asuhan yang tulus memberikan pelayanan. Salah satunya adalah panti asuhan di Surabaya yang satu ini. Nama saya Hengki. Cita-cita saya jadi tentara. Aku adalah Giovanni. Aku ada cita-citaku jadi polisi. Namaku Ugi, cita-citanya jadi tentara. Membantu agar anak-anak ini meraih apa yang mereka cita-citakan adalah tugas para pengasuh Panti Asuhan Don Bosco Surabaya di Jawa Timur. Ribuan anak tidak mampu pernah mendapatkan kasih sayang di panti asuhan yang didirikan Pastor G.J. Trevor pada tahun 1936 itu. Terletak di Jalan Tidar sejak 1 tahun setelah yayasan didirikan, Don Bosco merupakan panti asuhan 5 zaman. Didirikan pada zaman penjajahan Belanda, melewati invasi Jepang,
zaman kemerdekaan, lalu melampaui Orde Baru sampai era reformasi. Tidak ada yang berubah dari panti asuhan ini. Panti asuhan dikelola dengan bantuan para dermawan. Panti asuhan Don Bosco di Surabaya pernah dirundung petaka ketika Jepang datang menjajah sekitar tahun 1942 sampai 1945. Pada saat itu, hampir 300 penghuni panti harus mengungsi ke Katedral Surabaya karena bangunan panti tempat mereka hidup digunakan untuk menyimpan senjata. Saat ini panti asuhan Don Bosco dihuni 83 anak. Mereka terbagi menjadi 4 kelompok. Ada balita dan 3 kelompok lainnya untuk usia sekolah dasar. Panti hanya menerima bayi sampai anak usia 12 tahun atau kelas 6 SD. Anak-anak ini berasal dari berbagai latar belakang keluarga dan daerah di Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Pengurus panti hanya menerima anak dengan status benar-benar tidak mampu, yatim piatu, atau orang tua yang berperkara dengan hukum. Tidak sekali dua kali mereka menerima anak yang tidak diharapkan orang tuanya. Hampir 4 tahun terakhir memang masyarakat Surabaya cenderung cukup banyak yang kami temui di panti kami bahwa mereka kesulitan untuk mengasuh anak. Kesulitan dalam hal mungkin mengasuh anak mungkin terlalu nakal, istilahnya kalau istilah kita adalah ndablek, tidak mau nurut, terlalu nakal dan lain sebagainya. Dia berharap bahkan memaksa anaknya untuk memasukkan anaknya di panti asuhan. Kami tidak akan pernah menerima seperti itu. Di sini, anak-anak dibiasakan hidup dengan disiplin tinggi. Mereka harus bangun subuh lalu bersekolah. Sepulang sekolah, mereka mandi, makan, dan tidur siang. Bagi yang piket, harus membersihkan kamar dan lorong panti. Sore hari mereka harus belajar. Aktivitas ini dilakukan setiap hari. Meski tinggal di panti, anak-anak ini mampu mengukir prestasi, diantaranya dari kegiatan karate dan bermusik. Pengurus panti memang memberikan berbagai kegiatan tambahan agar anak-anak ini bisa mandiri. Selepas dari panti, mereka yang benar-benar tidak mampu akan terus dibiayai pendidikannya sampai tuntas. Meski berlatar belakang Katolik, panti asuhan Don Bosco juga menerima anak berlatar belakang agama lain, termasuk Islam. Panti ini berafiliasi dengan pondok pesantren di Lamongan. Pelayanan puluhan tahun panti asuhan Don Bosco menyemai harapan bagi anak-anak. Miftah Farid, Surabaya.